Sejarah Islam dipenuhi dengan berbagai pembahasan menarik. Salah satunya adalah tentang nasab atau garis keturunan. Salah satu nasab yang sering dibicarakan adalah Ba'alawi, yang mengklaim sebagai keturunan langsung dari Ahmad bin Isa, seorang tokoh besar yang dikenal dengan julukan Al-Muhajir. Dalam hal ini, Rabithah Alawiyah, sebuah organisasi yang menjadi otoritas terkait silsilah keturunan Ba'alawi, memainkan peran penting. Namun, banyak yang masih mempertanyakan keabsahan beberapa klaim terkait nasab ini. Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani telah merangkum sejumlah pertanyaan penting terkait nasab Ba'alawi yang hingga kini belum dijawab secara memadai oleh Rabithah Alawiyah. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sorotan bagi mereka yang ingin mencari kebenaran sejarah. Berikut adalah 12 pertanyaan kritis tersebut yang bisa membuka wacana baru terkait keabsahan nasab Ba'alawi. 12 pertanyaan yang tak terjawab. Pertanyaan pertama, mengapa Ibnu Samrah, seorang ulama besar yang wafat pada tahun 586 Hijriah, dalam karyanya Tabakat Fuqaha Al-Yaman, tidak menyebutkan 8 nama keluarga Ba'alawi yang hidup sebelum wafatnya? Ibnu Samrah merupakan salah satu sejarawan Yaman yang dihormati, dan karyanya Tabakat Fuqaha Al-Yaman adalah salah satu sumber sejarah penting yang mencatat nama-nama ulama dan tokoh-tokoh terkemuka di Yaman. Namun, yang menimbulkan kejanggalan adalah bahwa nama-nama keluarga Ba'alawi yang diklaim sebagai keturunan Ahlul Bait dan berpengaruh di wilayah Yaman tidak disebutkan dalam karya Ibnu Samrah. Ini menjadi tanda tanya besar. Jika tokoh-tokoh dari keluarga Ba'alawi benar-benar memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Yaman, khususnya dalam keilmuan dan keagamaan, nama-nama mereka tentu saja akan tercatat oleh Ibnu Samrah. Ketiadaan nama-nama ini menimbulkan kecurigaan bahwa klaim-klaim mengenai posisi penting keluarga Ba'alawi di Yaman mungkin baru muncul kemudian, dan bahwa pengaruh mereka pada masa Ibnu Samrah mungkin belum sebesar yang diceritakan di kemudian hari. Pertanyaan kedua, apakah Ali, ayah dari Faqih Muqaddam, benar-benar merupakan sosok historis yang hidup di Tarim pada tahun 575 Hijriah? Ali bin Muhammad, yang disebut sebagai ayah dari Faqih Muqaddam, dianggap sebagai sosok penting dalam narasi Ba'alawi. Namun, tidak ada catatan sejarah yang mengonfirmasi keberadaan Ali bin Muhammad dari sumber selain narasi Ba'alawi itu sendiri. Jika memang Ali bin Muhammad adalah seorang tokoh yang hidup di Tarim pada masa itu dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu agama, seharusnya ada catatan lain dari sejarawan Yaman atau ulama di luar Ba'alawi. Ketiadaan sumber sejarah eksternal menimbulkan pertanyaan, apakah Ali bin Muhammad benar-benar sosok historis, ataukah ia adalah figur yang dikonstruksi untuk memperkuat narasi silsilah Ba'alawi? Pertanyaan ketiga, Ali Khali Qasam, kakek dari Faqih Muqaddam, dikatakan wafat pada tahun 529 Hijriah dan disebut sebagai ulama besar oleh kalangan Ba'alawi. Mengapa tokoh sebesar itu tidak pernah disebutkan oleh Ibnu Samrah atau ulama lain di masanya? Ali Khali Qasam dianggap sebagai salah satu ulama terkemuka dalam silsilah Ba'alawi. Namun, lagi-lagi, absennya namanya dalam catatan sejarah yang lebih umum seperti karya Ibnu Samrah menjadi tanda tanya. Jika Ali Khali Qasam memang seorang ulama besar yang berpengaruh, karyanya seharusnya tercatat oleh para sejarawan atau ulama lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pengaruh dan kedudukan Ali Khali Qasam dalam dunia keilmuan sebesar yang diklaim oleh narasi Ba'alawi, ataukah namanya baru menjadi signifikan dalam literatur internal Ba'alawi setelah beberapa generasi. Pertanyaan keempat, ayah dari Ali Khali Qasam, yaitu Alwi II, juga tidak ditemukan dalam catatan sejarah. Jika Alwi II adalah sosok penting dalam garis keturunan Ba'alawi, mengapa namanya tidak tercatat di dalam literatur sejarah yang lebih luas? Alwi II adalah nama lain yang sangat penting dalam silsilah keluarga Ba'alawi. Namun, seperti tokoh-tokoh sebelumnya, tidak ada sumber sejarah independen yang mencatat eksistensi Alwi II di luar narasi Ba'alawi. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa sosok yang dianggap penting dalam silsilah Ahlul Bait ini tidak tercatat dalam karya sejarah yang lebih umum? Apakah pengaruhnya di masa hidupnya tidak sebesar yang diklaim? Atau apakah ada alasan lain yang membuat namanya tidak muncul dalam literatur mutabar yang lebih luas? Pertanyaan kelima, mengapa ayah dari Alwi II, yaitu Muhammad, juga tidak tercatat dalam sejarah? Nama Muhammad, ayah dari Alwi II, juga hilang dari catatan sejarah di luar literatur internal Ba'alawi. Ini menjadi pola yang berulang.
di mana nama-nama dalam garis keturunan ini tidak tercatat dalam karya sejarah yang lebih luas. Jika Muhammad benar-benar memiliki peran penting dalam silsilah ini, mengapa sejarawan lainnya, termasuk para penulis dari luar Ba'alawi, tidak menyebutkan namanya? Pertanyaan ke-6. Alwi pertama, ayah dari Muhammad, juga tidak tercatat dalam sejarah di luar narasi keluarga Ba'alawi. Nama Alwi pertama, yang diklaim sebagai tokoh penting dalam silsilah Ba'alawi, juga tidak ditemukan dalam catatan sejarah yang lebih luas. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa silsilah ini mungkin baru dibangun atau lebih ditegaskan pada periode yang lebih belakangan, ketika keluarga Ba'alawi mulai memperoleh kekuatan dan pengaruh yang lebih besar di Yaman dan sekitarnya. Pertanyaan ke-7. Ubaidillah, ayah dari Alwi pertama, juga tidak tercatat dalam sejarah. Ubaidillah, yang diklaim sebagai leluhur penting keluarga Ba'alawi, tidak tercatat dalam karya sejarah Mutabar. Padahal, jika ia adalah tokoh yang memiliki peran besar dalam silsilah Ahlul Bait, seharusnya namanya tercatat oleh sejarawan yang hidup di masanya atau setelahnya. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas narasi silsilah yang dibangun oleh keluarga Ba'alawi. Pertanyaan ke-8. Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi, yang dikatakan wafat pada tahun 550 Hijriah, tidak disebutkan dalam karya Ibnu Samrah. Muhammad Sohib Mirbat adalah tokoh penting dalam narasi Ba'alawi, yang diklaim sebagai salah satu ulama besar dan leluhur penting dalam keluarga ini. Namun, absennya namanya dalam karya Ibnu Samrah menimbulkan kecurigaan. Jika Muhammad Sohib Mirbat benar-benar seorang tokoh besar, mengapa namanya tidak tercatat dalam literatur sejarah yang penting pada zamannya? Pertanyaan ke-9. Jika memang Muhammad bin Ali Al-Qolai adalah murid dari Muhammad Sohib Mirbat, mengapa Ibnu Samrah hanya menyebutkan nama Al-Qolai tanpa menyebutkan gurunya? Ibnu Samrah menyebutkan nama Muhammad bin Ali Al-Qolai sebagai salah satu ulama besar, tetapi tidak menyebutkan Muhammad Sohib Mirbat sebagai gurunya. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hubungan antara Al-Qolai dan Sohib Mirbat benar-benar ada, atau hanya merupakan bagian dari narasi keluarga Ba'alawi yang dikembangkan belakangan. Pertanyaan ke-10. Apakah benar Muhammad Sohib Mirbat adalah guru dari Al-Qolai? Jika Sohib Mirbat memang adalah guru dari Al-Qolai, seharusnya hubungan ini tercatat dengan jelas dalam karya-karya sejarah. Namun, absennya informasi ini dalam catatan sejarah yang lebih luas membuat hubungan ini tampak meragukan. Mungkin saja klaim ini adalah bagian dari tradisi lisan yang muncul kemudian. Pertanyaan ke-11. Apakah benar Muhammad Sohib Mirbat yang membawa mazhab Syafi'i ke Mirbat? Klaim bahwa Sohib Mirbat membawa mazhab Syafi'i ke Mirbat juga belum didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Jika ia memang tokoh penting yang membawa mazhab ini, seharusnya namanya tercatat dalam karya-karya fikih atau sejarah yang menyoroti penyebaran mazhab Syafi'i di wilayah tersebut. Pertanyaan ke-12. Adakah nama Muhammad Sohib Mirbat disebutkan dalam kitab sejarah yang mutabar sebelum abad ke-9? Ketiadaan nama Muhammad Sohib Mirbat dalam kitab-kitab sejarah yang mutabar sebelum abad ke-9 Hijriah menjadi salah satu tanda tanya besar dalam narasi Ba'alawi. Jika ia benar-benar tokoh penting dalam penyebaran Islam dan mazhab Syafi'i, seharusnya ada lebih banyak catatan mengenai dirinya dari sejarawan di luar kalangan Ba'alawi. Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini sulit dijawab? Mencari jawaban atas 12 pertanyaan yang diajukan di atas bukanlah tugas yang sederhana. Ketika kita berbicara tentang silsilah, terlebih silsilah tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, kita memasuki wilayah yang sangat sensitif dan kompleks. Banyak faktor yang membuat pertanyaan-pertanyaan ini sulit dijawab, terutama karena adanya keterbatasan sumber sejarah yang dapat dijadikan referensi. Pertama-tama, literatur yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi kebanyakan bersumber dari catatan internal mereka sendiri. Ini berarti bahwa narasi sejarah ini sangat dipengaruhi oleh sudut pandang kalangan Ba'alawi. Tidak banyak catatan sejarah yang ditulis oleh sejarawan dari luar lingkup ini, yang menyoroti tokoh-tokoh seperti Ahmad bin Isa al-Muhajir, Faqih Muqaddam, atau tokoh-tokoh penting lainnya dalam silsilah Ba'alawi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa narasi ini lebih bersifat lokal atau eksklusif, dan belum tentu diterima secara umum oleh sejarawan Islam pada masanya. Selain itu, literatur yang lebih luas seperti karya Ibnu Samrah atau Ibnu Khaldun yang mencakup sejarah tokoh-tokoh dari berbagai wilayah Islam, tidak menyebutkan nama-nama dalam garis keturunan Ba'alawi sebelum abad ke-9 Hijriah.
Jika memang tokoh-tokoh ini adalah figur penting dalam penyebaran Islam, terutama di Yaman dan Hadramaut, tentu kita bisa berharap mereka tercatat dalam literatur mutabar yang lebih umum. Ketiadaan bukti dari sumber-sumber ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keabsahan sebagian besar dari garis keturunan yang diajukan oleh Rabithah Alawiyah. Lalu ada juga isu terkait dengan dokumentasi manuskrip asli dari Yaman. Banyak sejarawan meyakini bahwa manuskrip-manuskrip kuno dari Yaman yang belum diintervensi oleh kalangan Ba'alawi bisa memberikan informasi yang lebih objektif dan netral mengenai nasab ini. Namun, hingga saat ini, akses terhadap manuskrip-manuskrip ini masih sangat terbatas, dan belum ada studi yang secara signifikan membuka tabir kebenaran sejarah nasab Ba'alawi dari sudut pandang yang lebih luas. Yang lebih menarik lagi, hingga abad ke-9 Hijriah, tidak ada satupun kitab sejarah yang menyebut Ahmad bin Isa dengan gelar Al-Muhajir, atau yang menyatakan bahwa ia bermigrasi ke Hadramaut. Sebaliknya, narasi bahwa Ahmad bin Isa bermigrasi ke Hadramaut dan memulai silsilah Ba'alawi tampaknya baru muncul dalam literatur yang kemudian disusun oleh kalangan Ba'alawi sendiri. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa narasi migrasi ini mungkin saja adalah tambahan yang dibuat untuk memperkuat legitimasi silsilah keturunan tersebut di kemudian hari. Terakhir, kita harus ingat bahwa dalam menyusun silsilah atau nasab diperlukan bukti yang sangat kuat dan tidak meragukan. Dalam Islam, garis keturunan adalah hal yang sangat dihormati, tetapi juga harus dipastikan keabsahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayat ini menjadi peringatan agar kita tidak sembarangan menerima informasi tanpa bukti yang jelas. Dalam konteks ini, keabsahan nasab Ba'alawi harus dihadapkan pada standar yang sama, yaitu bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah menelusuri 12 pertanyaan yang diajukan oleh Imaduddin Utsman Al-Bantani, jelas bahwa masih banyak misteri yang menyelimuti sejarah nasab Ba'alawi. Fakta-fakta yang terungkap memberikan gambaran bahwa tidak semua tokoh yang diklaim sebagai leluhur dari keturunan ini tercatat secara resmi dalam literatur sejarah yang mutabar. Beberapa di antaranya bahkan hanya disebut dalam catatan internal keluarga Ba'alawi dan tidak ditemukan dalam literatur sejarah Islam yang lebih luas. Hal ini justru menantang kita untuk lebih kritis dalam memahami narasi sejarah, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat turun-temurun seperti silsilah keluarga. Tugas kita adalah mencari kebenaran, bukan sekadar menerima atau menolak tanpa alasan yang kuat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Rabithah Alawiyah sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan melestarikan silsilah keturunan Ba'alawi memiliki tanggung jawab besar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara transparan dan jujur. Dalam dunia yang semakin kritis dan penuh dengan akses informasi, masyarakat membutuhkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menutup-nutupi atau mengabaikan pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan menimbulkan keraguan yang lebih besar di kalangan umat. Pertanyaan ini membuka ruang diskusi yang sangat penting tentang keabsahan silsilah Ba'alawi. Di balik misteri yang masih belum terpecahkan, kita tetap harus bersikap bijak dan objektif dalam mencari kebenaran. Kita harus senantiasa berpegang pada data, bukti, dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya dengan demikian, kita bisa meraih pemahaman yang lebih jernih dan komprehensif mengenai sejarah Islam dan keturunan para tokoh besar di dalamnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik-topik sejarah Islam yang penting dan mendalam seperti ini, pastikan untuk subscribe ke channel Menuju Cahaya TV. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.